dengan Kak Siska di minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Kalau luar biasa, angkat jempolnya dan katakan yes, yes, yes. Wah, tidak terasa nih adik-adik, kita sudah memasuki bulan yang baru. Yuk kita sama-sama katakan bye-bye bulan Mei. Nah, adik-adik ada yang tahu kita memasuki bulan apa? Benar sekali, bulan Juni. Apa artinya? Artinya kita juga akan belajar dengan tema yang baru. Kita akan belajar tentang excellent spirit. Yuk, sama-sama katakan sekali lagi, excellent spirit. Apa ya artinya? Excellent spirit yang mau kita pelajari di bulan Juni ini adalah tentang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Wah, nggak sabar nih mau belajar bersama-sama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama secara online beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan nanti kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas. Bapak, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kau berikan kami hikmat dan telinga yang mau mendengarkan, biar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengerin ceritanya, untuk hari ini kita mau baca sama-sama lagi ya ayat hafalan di minggu lalu. Masih ingat ayat hafalan di minggu lalu? Terambil dari Efesus 2 ayat 10. Katakan bersama-sama, Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, adik-adik udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sudah siap? Let's praise and worship God together. Telah lama ku cari-cari langkah itu yang lebih pasti. Kemenangan setiap hari.
aja, kenapa harus berdoa dulu? Emangnya Kak Novita kalau makan tidak berdoa dulu ya? Kadang-kadang aku berdoa sih, tapi kalau aku ingat. Wah, tidak boleh seperti itu Kak Novita. Berdoa itu penting loh untuk kita. Penting. Penting bagaimana maksudnya, Kak? Oke, aku kasih tahu kakak ya. Menurut kakak di tangan kakak itu apa ya? Oh, ini charger HP. Aku mau charge HP aku karena sudah lowbat. Menurut kakak charger HP ini barang yang penting nggak? Tentu saja penting, karena kalau tidak ada barang ini, HP aku tidak bisa nyala lagi dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, sama seperti doa. Doa adalah nafas orang yang percaya. Menurut kakak, nafas itu penting nggak? Penting dong, manusia hidup kan butuh nafas. Kalau tidak ada nafas, berarti kita tidak hidup lagi dong. Benar sekali. Seperti itulah doa. Tuhan sudah katakan, doa adalah nafas bagi orang yang percaya. Itu artinya doa itu sangat penting untuk dilakukan. Berdoalah setiap saat, bukan hanya saat kita ingat saja ya Kak. Oh, begitu ya Kak. Baiklah Kak, aku baru tahu ternyata doa itu sepenting itu bagi kita. Mulai hari ini aku mau belajar berdoa setiap saat deh. Bagus sekali Kak Yeay. Novita. Seperti cerita Alkitab kita pada hari ini, yaitu tentang keberanian dan ketaatan Daniel yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat Daniel untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu, Raja Darius adalah seorang pemimpin di Babel. Raja Darius sangat menyayangi Daniel, tetapi ada beberapa orang yang iri terhadap Daniel, sehingga orang-orang itu meminta raja untuk membuat hukum baru adik-adik. Hukum baru itu adalah seluruh orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Tetapi Daniel memilih untuk selalu berdoa kepada Allah. Dia tetap taat kepada Allah. Orang-orang yang iri tersebut melihat Daniel tetap berdoa kepada Allah. Lalu mereka membawa Daniel menghadap Raja Darius dan meminta Raja Darius untuk menghukum Daniel karena sudah melanggar hukum. Raja sadar orang-orang tersebut telah menipunya adik-adik, sehingga raja tidak bisa berbuat apa-apa selain harus mengikuti hukum yang sudah dibuat. Kemudian Daniel dibawa ke dalam gua singa dan dilemparkan ke dalam gua tersebut. Raja terus berjaga sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur karena raja begitu menyayangi Daniel dan takut terjadi apa-apa terhadap Daniel. Keesokan paginya, raja bergegas pergi ke gua singa dan raja bertanya, "Daniel, apakah kau masih di sana?" Dan ternyata adik-adik, Daniel menjawab, "Ya Raja, aku masih di sini. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini, sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel adik-adik." Wah, luar biasa bukan adik-adik? Daniel selamat dari singa-singa tersebut. Tidak satu pun singa yang menyakitinya. Raja sangat bahagia Daniel selamat di dalam gua singa. Kemudian raja pun memanggil orang-orang iri tersebut dan meletakkan orang-orang iri tersebut ke dalam gua singa adik-adik. Lalu setelah itu raja menghentikan hukum itu dan dia mengajarkan kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kerajaan. Nah adik-adik, doa adalah nafas bagi orang percaya. Jika diibaratkan tanpa bernafas, manusia akan mati. Begitu pula orang percaya. Kita harus berdoa agar tetap hidup. Jika kita selalu berdoa, artinya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya, dan juga kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi umat yang percaya dan selalu taat terhadap perintahnya. Nah, tibalah saatnya kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita di minggu ini tertulis dari Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Dan yang terakhir, kalimat komitmen kita ya adik-adik. Mari kita katakan bersama-sama. Aku Impact Kids, aku mau seperti Daniel yang selalu berdoa dan taat kepada Tuhan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami sudah belajar dari sosok Daniel yang selalu mau taat terhadap Tuhan saja. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar boleh seperti Daniel di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hidupku kepunyaan Tuhan Yesus, Tuhan, ku gunakan untuk namanya. Yesus, Tuhan. Hidupku kepunyaan Tuhan Yesus, Tuhan, ku gunakan untuk namanya. Yesus, Tuhan. Waktuku di sekolah belajar dengan giat. Waktuku di rumah ku turut papa mama. Ku lakukan semua seperti untuk Tuhan. Ku lakukan semua segenap hatiku untuk Tuhan. Waktuku di sekolah belajar dengan giat. Waktuku di rumah ku turut papa mama. Ku lakukan semua seperti untuk Tuhan. Ku lakukan semua segenap hatiku untuk Tuhan. Ku lakukan semua seperti untuk Tuhan. Ku lakukan semua segenap hatiku untuk Tuhan. Segenap hatiku untuk Tuhan. Segenap hatiku untuk Tuhan. Nah adik-adik Impact Kids, demikianlah ibadah online Impact Kids kita minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dan
mengirimkan di nomor call center Impact Kids di bawah ini. Atau untuk adik-adik yang sudah bergabung di grup Impact Kids online, adik-adik bisa langsung mengirimkannya di grup tersebut. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.